Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu hadis Nabi yang sering kita dengar, bahkan mungkin ada di antara kita yang hafal tentang kurban ini, yaitu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, siapa dari umatku, kata Rasulullah, yang mempunyai keluasan rezeki khususnya di hari raya Idul Adha, walam yudahi, ketika dia mempunyai keluasan rezeki, kelapangan rezeki pada hari raya Idul Adha itu, dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Nah, orang yang seperti ini, kata Rasulullah, tidak layak atau kurang pantas, dan hendaknya dia tidak mendekati tempat sholat Idul Adha yang mana dilakukan sholat Idul Adha di tempat tersebut. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Para ulama-ulama fikih mengkaji, meneliti dan menyimpulkan berdasarkan hadis ini dan juga dalil-dalil yang lain. Maka kata para ulama fikih, khususnya mazhab fikih yang keempat yang dikenal dengan mazhab fikih al-arba'ah, yakni fikih al-sunnah wal jamaah, mengatakan hukum kurban itu, kalau bagi Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafinya, bahwa hukum kurban itu hukumnya wajib. Di antaranya dasarnya adalah hadis Rasulullah yang kita sebutkan tadi, fala yaqrabanna musallana. Bagi orang yang mempunyai kemampuan kemudian dia tidak mau sedikit pun untuk berkurban, maka kata Rasul, jangan dekati tempat sholat kami. Tempat sholat yang dimaksud di sini adalah tempat sholat dilaksanakan sholat Idul Adha. Nah, berdasarkan hadis ini, maka Imam Abu Hanifah mengatakan ibadah kurban hukumnya wajib. Berbeda dengan jumhur ulama, sebagian besar ulama, bahkan 3 mazhab fikih, baik mazhab Maliki, dalam hal ini imamnya adalah Imam Malik, baik mazhab Syafi'i yang imamnya adalah Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali yang imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mereka bertiga ini dan dalam mazhabnya mengatakan yang namanya kurban di hari raya Idul Adha, khususnya bagi yang mempunyai kelebihan rezeki dan keluasan rezeki, itu adalah sunnah muakkadah. Nah, pertanyaannya, apa itu sunnah muakkadah dan apa itu wajib menurut mazhab Hanafi? Kalau kita kaji metodologi hukum dan istilah-istilah hukum dalam 4 mazhab ini, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali, dalam istilah yang disebut dengan hukum taklifi, dalam hal ini adalah hukum yang berhubungan dengan orang mukallaf yang tidak bisa dilepaskan dari orang mukallaf. Maka hukum taklifi ini yaitu ada 5 kalau dalam mazhab jumhur ulama, yaitu sebahagian besar mazhab ulama fikih. 1, hukumnya yang disebut dengan wajib. Yang kedua, yang disebut dengan mandub atau sunnah. Yang ketiga, yang dikenal dengan istilah haram atau makruh. Yang kelima, yaitu halal. Nah, namun dalam mazhab Hanafi, dia mempunyai istilah hukum taklifi, hukum syar'i. Yang disebut hukum taklifi ini 6, ya. Yang pertama yaitu fardu, yang kedua baru wajib, yang ketiga, mandub atau sunnah. Yang keempat, yaitu
haram, yang kelima makruh, yang keenam adalah mubah atau halal. Nah, mudah-mudahan ini tidak keliru ya. Yang saya yakin menurut mazhab Hanafi, hukum yang bernama fardu dengan yang dinamakan oleh Imam Abu Hanifah wajib itu ternyata berbeda kualitasnya. Kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, yang namanya wajib dengan fardu itu sama, tidak ada beda, definisinya sama, pengertiannya sama. Tapi menurut mazhab Hanafi, fardu itu di atas wajib. Wajib kualitasnya di bawah fardu. Nah, kalau menurut mazhab yang tiga, hukum yang namanya berkurban berdasarkan hadis-hadis dan bahkan ayat-ayat Al-Quran, misalnya fasolli li rabbika wanhar, kata Allah dalam firman-Nya, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah engkau dan juga berkurbanlah engkau, digabung dengan hadis yang kita sampaikan tadi dan banyak lagi hadis lain. Itu hukum kurban itu bagi yang mampu hanya sunnah muakkadah. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama? Sunnah muakkadah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hidupnya secara kontinu dan hampir tidak dilakukan dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, bagi umatnya yang namanya kurban itu hanya sunnah muakkadah. Tetapi dalam satu hadis Rasul mengatakan, kurban bagi umatku hanya sunnah muakkadah, tapi bagiku adalah sesuatu yang wajib. Ada tiga hal kata Rasulullah, bagi umatku hukumnya sunnah muakkadah, tapi bagi aku sebagai nabi, sebagai rasul, hukumnya bagi aku yaitu khususiat, hukum khususiat, yaitu menjadi fardu. Yang pertama adalah an-nahru, kata Rasulullah, berkurban di hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah sholat witir setiap malam, mengakhiri sholat, itu fardu bagi Rasul dan sunnah muakkadah bagi umatnya. Yang ketiga kata Rasul adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yaitu yang dikenal dengan istilah sunnah qobliyatul fajri. Nah, saya rasa kita tidak perlu meributkan hukum ini lagi. Bagi umat Nabi Muhammad SAW, menurut mazhab Hanafi, berkurban hukumnya wajib, tapi ternyata wajib menurut mazhab Hanafi kualitasnya di bawah fardu. Nah, orang-orang tua kita dulu sering mengatakan bahwasanya sunnah muakkadah itu apa? Yang saya masih ingat sering dikatakan oleh orang-orang tua kita dulu, sunnah muakkadah itu sesuatu yang sunnah, tidak wajib, tapi menjadi sunnah yang sangat dikuatkan sehingga kedudukannya mendekati wajib, walaupun tidak sampai wajib. Nah, apa hakikatnya sunnah? Hakikatnya sunnah, kalau kita belajar ilmu namanya ilmu fikih dan ilmu usul fikih, ulama mengatakan sunnah atau yang dikenal dengan istilah mandub, hakikatnya adalah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan, maka yang melakukan itu mendapatkan pahala dari Allah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Namun karena hakikatnya mandub atau sunnah itu adalah perbuatan yang dalam bahasa fikihnya dikenal iqtida'ul fi'li, sesuatu yang diinginkan oleh Allah kita merealisasikannya dan melakukannya, maka hakikat sunnah itu walaupun tidak berdosa ditinggalkan, namun bagi umatnya yang mempunyai kesempatan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan yang sunnah tadi, kemudian dia tinggalkan, maka otomatis orang tadi merugi. Di mana meruginya?
kehilangan momentum untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang disebut dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti di situ keberkahan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kalau kita melakukan yang mandub atau yang sunnah itu, sekalipun meninggalkannya tidak berdosa. Nah, berbeda kan dengan wajib. Kalau wajib, sesuatu yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini menurut pengertian ulama-ulama fikih mazhab yang 3 tadi, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, berbeda menurut mazhab Hanafi, bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Tapi ternyata dalam pengertian mazhab Hanafi, wajib itu di bawah fardu. Jadi boleh dikatakan ini hanya khilaful lafzi, ini hanya perbedaan lafaz, perbedaan bukan secara hakikat, yaitu hukum kurban disebutnya menurut mazhab Hanafi adalah wajib, tapi hakikatnya yang wajib menurut Imam Hanafi ini, kalau menurut mayoritas ulama fikih mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang namanya kurban ini sunnah muakkadah. Mungkin boleh dikatakan perbedaannya hanya perbedaan sebutan saja. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya umat Rasulullah ini untuk berkurban? Subhanallah, semua ketetapan hukum syar'i apapun hukumnya itu pasti ada maqasidus syariahnya. Apa itu maqasidus syariah? Hasil akhir atau output yang Allah inginkan dari ketetapan hukum syar'i itu supaya ada dan terwujud pada diri hamba-hamba Allah yang menjadi objek hukum syar'i itu. Nah, ada 3 di situ dikatakan. Salah satunya yang namanya maqasidus syariah itu adalah tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Tazkiyatun nafsi adalah yang mana hal itu ditujukan untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Itu pasti ada dalam segala aspek ketetapan hukum syar'i, pasti ada unsur tazkiyatun nafsinya. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, kalau kita belajar ilmu ushul fikih, segala ketetapan hukum syar'i selain di situ pasti ada tazkiyatun nafsinya, yang pasti juga di situ insya Allah ada yang disebut dengan iqamatul adlinya, tegaknya keadilan dalam kehidupan umat manusia. Artinya adalah insya Allah dengan adanya ketetapan hukum syar'i itu tidak terjadi kezaliman dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu yang disebut dengan al-maslahah. Pasti segala ketetapan hukum syar'i itu tujuannya adalah terwujudnya al-maslahah, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk bagaimana terciptanya rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang di semua kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dan rahmatan lil alamin ini tidak akan terwujud kalau tidak melalui yang disebut dengan al-akhlak al-karimah, yaitu akhlak mulia dalam kehidupan manusia. Nah, ada pertanyaan, bahkan pernah viral di medsos, dia bilang umat Islam itu di hari raya Idul Adha itu menyembelih binatang-binatang yang katanya tidak bersalah, dan dia nikmati berbangga-bangga dan berbahagia ketika hari raya Idul Adha setelah menyembelih
binatang-binatang itu yang tidak punya salah sama sekali. Astaghfirullahaladzim. Ya, walaupun pelaku dan penyebar berita ini sudah ditangkap, kita lihat di TV, di medsos ya. Ya, mudah-mudahan ya tidak sampai terulang lagi hal-hal yang model begini. Sebetulnya kita tahu bahwa binatang-binatang ternak, kalau dalam bahasa fikihnya yang disebut al-an'am, ya seperti sapi, kerbau kalau di kita mungkin, atau di beberapa tempat unta, kambing, itu adalah binatang-binatang ternak yang memang diperuntukkan oleh Allah untuk kita nikmati dagingnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan menyembelih itu berarti kita menyiksa binatang itu? Subhanallah. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, kata Rasul, "Idza qataltum al-qitlata wa dzabhtum adzibhata." Apabila engkau ditugaskan untuk mengeksekusi mati terpidana mati. Ya, kalau dalam bahasa kita ditugaskan oleh negara, orang yang memang resmi ditugaskan oleh negara untuk mengeksekusi orang yang sudah jelas-jelas terbukti secara hukum dia dijatuhi hukuman mati. Nah, apabila engkau diberikan tugas untuk mengeksekusi orang tersebut, kata Rasul, atau wadzabhtum adzibhata, atau engkau ditugaskan untuk menyembelih binatang-binatang sembelihan seperti menyembelih unta, menyembelih sapi, kerbau atau kapik dan lainnya yang memang dagingnya diperuntukkan untuk kita sebagai hambanya. Apa kata Rasul? Fa'ahsinu adzibhata, bikin sebaik mungkin cara penyembelihannya, kata Rasul. Bagaimana caranya? Fal yuhidda syafratahu wal yurih zabihat wal yuhidda syafratahu fal yurih zabihatahu, kata Rasul. Caranya mudah sekali, kata Rasul. Bikin alat yang digunakan untuk menyembelih itu setajam mungkin, dan gunakan alat yang sudah disediakan yang setajam mungkin itu untuk menyembelih binatang tersebut. Rasul jamin, fal yurih zabihatahu, yakinlah binatang-binatang yang disembelih itu sama sekali tidak merasa menderita dan tidak merasa kesakitan. Subhanallah, saya pernah membaca, dan mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu tulisan tentang orang barat tercengang ya, bagaimana cara Islam menyembelih binatang-binatang tersebut. Ada satu tulisan yang di situ dilakukan satu penelitian, satu research di salah satu perguruan tinggi di Jerman. Subhanallah, kalau saya nggak salah nama universitasnya Hannover University. Di situ ada dua orang ilmuwan, satu seorang profesor doktor yang bernama Profesor Dr. School, dan juga seorang doktor yang bernama Dr. Hazim dari universitas ini melakukan eksperimen dan melakukan riset tentang dan ingin membuktikan apa betul cara Islam mengajarkan manusia, mengajarkan umatnya menyembelih binatang seperti yang dinyatakan oleh Rasul tadi, dengan cara bikin alat yang digunakan untuk menyembelih tadi setajam mungkin, dan menyembelihnya pun tinggal satu kali dan tidak boleh diulang-ulang, tapi cukup satu kali terputus. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut putus al-hulqum wal mari, yaitu lubang saluran untuk keluar darahnya dan untuk masuk makanannya. Itu terputus sekali tarik karena tajamnya pisau tersebut. Maka oleh dua ilmuwan ini, letakkan saja 10 binatang sapi misalnya, dikelompokkan 2, 5, dan sebulan sebelum disembelih dimasukkan alat, satu chip kecil yang menurut mereka dimasukkan ke otak dan ke jantungnya. 1 bulan sebelum disembelih
yang menurut mereka alat ini sudah bisa menyatu dalam tubuh binatang tersebut. Nah, ketika datang waktunya, 5 kelompok binatang ini disembelih dengan cara syariat yang sesuai dengan ajaran Islam, dan 5 binatang yang lain disembelih dengan cara dibius dan dipingsankan dulu. Kalau menurut logika kita yang sangat sederhana, binatang yang dibius dan dipingsankan dulu biasanya itu boleh jadi tidak merasa kesakitan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata 5 binatang yang disembelih dengan cara syar'i yang sesuai dengan aturan syariat tadi, dengan golok yang begitu tajam dan sekali tarik putus urat saluran darah dan saluran makannya, ternyata semua binatang yang disembelih dengan cara syar'i yang sesuai dengan aturan syariat tadi, subhanallah, chief yang dimasukkan ke jantung dan ke dalam otak sapi itu tidak ada satupun yang bereaksi. Ini kesimpulannya bahwa binatang itu tidak merasa menderita dan tidak merasa kesakitan ketika disembelih. Berbeda dengan binatang-binatang yang disembelih dengan cara dibius dan dipingsankan dulu. Ini menurut penelitian mereka, Pak. Ternyata chief alat yang dimasukkan ke dalam jantung dan ke dalam otak binatang tadi semua bereaksi, dan disimpulkan binatang ini menderita ketika disembelih kalau binatang itu dibius dan dipingsankan terlebih dahulu. Bahkan bukan itu aja, Dada. Binatang yang disembelih dengan cara syar'i, ya, yang tidak terpengaruh dengan obat bius dan dipingsankan tadi, jantungnya masih normal, otaknya masih normal. Tapi apa yang terjadi, dia bilang? Karena normalnya jantungnya dan otaknya tadi, darah yang ada di dalam tubuh binatang itu dan semua darah yang ada di dalam daging-daging binatang itu semua keluar secara maksimal. Berbeda dengan binatang yang disembelih dengan cara yang dipingsankan terlebih dahulu. Ternyata darahnya keluar sangat sedikit sekali, dan bahkan darah yang ada menyelip di dalam daging-dagingnya pun tidak keluar secara maksimal. Berarti masih banyak darah yang tidak keluar dari tubuh binatang tersebut, dan ini otomatis cepat sekali membusuk dan cepat sekali berkembang kuman-kuman yang ada pada darah tersebut. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tidak pernah melakukan riset dan penelitian. Dan ini ada baru di abad 20 ini penelitian dan riset ini. Makanya seorang kristolog, ya, internasional yang bernama Zakir Naik pernah mengungkapkan, dan saya lihat ceramah beliau mengatakan, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di permukaan bumi ini, kata beliau, 85% lebih kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan itu membuktikan kebenaran syariat Islam. Yang sisanya, katanya, hanya tinggal tunggu waktu bahwasanya syariat Islam ini betul-betul dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu membuktikan kebenaran syariat Islam tersebut. Subhanallah. Makanya rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk kehidupan manusia, bahkan untuk kehidupan binatang pun kita harus rahmatan lil alamin. Makanya itu dalam menyembelih binatang pun harus berakhlak karimah, harus berdasarkan akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang disampaikan dalam hal ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa pembahasan seperti itu mudah-mudahan betul-betul menambah keyakinan kita tentang kebenaran syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah, daging kurban itu apa hikmahnya? Pemotongan kurban tersebut jelas. Tadi kita jelaskan misalnya sedikit tentang di situ ada yang namanya tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi?
Yang mana dengan disyariatkannya kurban ini, insya Allah jiwa-jiwa orang yang berkurban tersebut akan bersih, minimal akan lahir sifat empatinya terhadap orang-orang yang mungkin boleh dibilang yang tidak pernah merasakan nikmatnya daging kalau dia, karena mereka tidak mampu untuk membelinya. Maka dengan dibagikan kurban tersebut, insya Allah mereka juga merasakan dan bisa menikmati rasanya daging yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah kurban ini, kalau ada pertanyaan, boleh enggak daging kurban itu dibagikan kepada orang, maaf, non muslim atau orang kafir? Ternyata semua ulama mengatakan tidak salah dan dibolehkan bagian kurban juga dibagikan kepada orang yang tidak beriman atau yang tidak seiman dengan kita. Kenapa? Karena untuk menunjukkan berbagi kebahagiaan dan berbagi kenikmatan, karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Soal dia beriman atau tidak, itu lakum dinukum waliyadin. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.